Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Nur Edward dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberontakan G30S PKI. Selamat menonton. Sejarah Gerakan 30S PKI. Peristiwa G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Ir Haji Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan para komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Faktor-faktor G30S PKI: 1. Isu sakitnya Soekarno. 2. Faktor Malaysia. 3. Faktor Amerika. Dan faktor terakhir adalah faktor ekonomi. Latar belakang munculnya Gerakan 30 September 1965. Di penghujung pada masa demokrasi terpimpin, negara RI dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi sosial yang memprihatinkan. Kondisi ini memberi peluang kepada PKI dan simpatisannya untuk memperluas pengaruhnya. Adanya pemberlakuan doktrin Nasakom turut pula mempertinggi kedudukan PKI dalam peraturan politik RI yang hanya dapat diimbangi oleh Angkatan Darat. Pengaruh PKI ternyata juga berkembang di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, kaum intelektual lainnya, dan bahkan para perwira. Beberapa perwira ABRI berhasil mempengaruhi agar terus berjuang mewujudkan angkatan kelima. Ide angkatan kelima ini berasal dari D.N. Aidit. Ia menyatakan bahwa partainya menuntut kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai, namun Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan kelima. Kronologi peristiwa G30S PKI. 1 Oktober 1965, gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30S PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Kronologi peristiwa G30S PKI. 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Kronologi peristiwa G30S PKI. 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawaran G30S PKI, tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.
Kronologi peristiwa G30 SPKI 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan harinya, yang diteruskan oleh para pasukan amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal-hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Kronologi peristiwa G30 SPKI 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Foto pertama menunjukkan monumen revolusioner. Foto kedua, proses pembawaan peti. Foto ketiga, Soekarno menangis di Pusara Ahmadiyani. Kronologi peristiwa G30 SPKI 6 Oktober 1965. Pada tanggal 6 Oktober dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dewi Kora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau yang sering disebut G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam satu usaha pemberontakan yang disebut sebagai kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Anggota PKI yang tak terlibat ikut dihukum dan dibantai, menimbulkan diskriminasi. Kesimpulannya adalah akhir dari Orde Lama ditandai dengan tragedi nasional yang biasanya disebut dengan Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis atau PKI. Hal ini merupakan usaha mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi komunis. Inilah bahaya terbesar bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia.